Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom siang hari ini. Kita lanjut Pak Eko dan juga Pak Taufik. Ya. Kita berbicara mengenai perawatan saat ini ya. Akibatnya banyak sekali ini menumpuk nih. Kalau kita bilangnya di showroom, akhirnya yang tadi mungkin hanya beberapa mobil yang datang, akhirnya sekarang pada datang semua nih ke showroomnya untuk meminta apa ya, untuk membersihkan daripada bagian-bagian tertentu yang mungkin sulit untuk dibersihkan sendiri seperti itu ya. Saya mau ke Pak Taufik dulu nih Pak. Pak Taufik, ini kan pasti setiap kendaraan mengalami kerusakan yang berbeda-beda begitu ya. Dari mungkin jenis kendaraannya pun juga akan mengalami perbedaan juga begitu kan. Bagaimana solusinya untuk itu Pak? Kalau lagi jenis kendaraan ya kita kan kalau di motor Honda khususnya ada 3 kriteria. Ada motor bebek, ada motor Matic, ada motor sport ya. Ya. Mungkin kalau misalkan dilihat jumlah motor Matic saat ini yang makin banyak begitu makin banyak. Nah, dari ketiga ini ada 3 hal yang mungkin berbeda ya. Kalau apalagi sekarang kalau banyak di Matic itu yang memang harus perlu dicek. Pertama tadi olinya, kedua CVT-nya, ketiganya kelistrikannya. Itu yang pertama dicek. Kalau misalkan kelistrikan dari tiga motor tersebut emang itu pasti Pak ya, terutama businya. Itu nyawanya, pertamanya hidup dari sana itu mati ataupun nggak bisa berfungsi, otomatis bisa total hidup mati ya. Itu pertama. Terus kalau misalkan dari pekerjaan yang dilakukan, kalau misalkan kena banjir yang saat ini mungkin di beberapa daerah ya Pak Eko ya, ada yang 1,5 meter, 1 meter, otomatis motornya itu udah tercampur dengan kandungan air ya. Otomatis tadi pertama dibilang itu kalau memang masih hidup ya syukur ya. Tapi ya langkah-langkah pertama yang pasti dilakukan oleh pemirsa yang menggunakan sepeda motor mungkin keringkan dulu Pak, ya keringkan dulu supaya komponen kelistrikannya aman gitu ya. Nah kedua kalau memang olinya tercampur dengan air itu warna olinya jadi kayak seperti susu. Nah itu pasti itu apakah tercampur atau enggak itu ya. Ketiga kalau misalkan memang mati total, kita bisa jaringan kita ada kurang lebih di Jakarta Tangerang 320-an jaringan AHAS ya. AHAS kita ada 320, kita bisa menerima semua pekerjaan untuk yang hal seperti tadi ya bongkok total atau bongkar kuras oli. Berapa lama perbaikan kira-kira untuk kondisi kendaraan yang seperti itu Pak? Kalau sampai hidup aja ya kurang lebih maksimal 2 jam udah bisa. 2 jam. Ya, tapi kalau yang paling parah 1 bulan atau lebih bisa? Enggak sampai bulanan Pak. Tidak sampai bulanan. Sampai bulanan. Apalagi mekanik kita memang sudah ada sertifikasi ya sampai ke penanganan yang lebih susah gitu ya. Atau mungkin lama bisa diakibatkan karena barang-barangnya inden bisa jadi ya Pak ya. Karena sekarang banyak menumpuk kendaraan yang minta request dengan spare part yang sama, akhirnya stok habis. Bisa jadi seperti itu ya. Inden kita biasanya udah siapkan spare partnya Pak untuk jaringan-jaringan tersebut. Biasanya spare part. Kecuali ya di AHAS-nya pas lagi tidak tersedia spare part tersebut. Itu biasanya dikoordinasikan dengan kita dari main dealer, kita bantu untuk pemenuhan supaya cepat. Baik, Pak Eko, ini yang lebih paham, mungkin paham juga terkait dengan kendaraan bermotor dan juga roda 2 dan juga roda 4 begitu maksudnya ya. Betul Pak. Kondisi banjir di Jabodetabek khususnya di Jakarta ini juga beragam nih. Ada yang terkena air saja, ada juga yang bercampur dengan pekatnya lumpur, begitu Pak Eko ya. Ini nih, yang kalau untuk yang air mungkin tadi sudah disampaikan dengan Pak Taufik, mungkin hanya bisa dibersih-bersihkan dengan kondisi sendiri seperti itu ya. Kalau yang pekat lumpur nih bagaimana Pak? Untuk penanggulangan yang pertama dulu deh begitu. Yang penanggulangan pertama kalau kena lumpur yang pasti mereka harus cepat bilas-bilas dengan air. Syukur-syukur mereka bisa langsung melakukan dengan steam kendaraan. Bagian mana tuh kira-kira Pak Eko yang harus? Semua, nggak dari bawah begitu dari atas sampai pun bawah semua harus bersih. Kenapa? Karena itu kan nanti mereka semakin hari kena panas semakin keras dan menimbulkan kendaraan itu bergerak seperti itu ya. Satu, nempel bergerak. Kedua juga akan mengganggu komponen-komponen yang bekerja seperti contohnya baik mobil ataupun motor kerendam. Shock breaker itu kan dia bermain atas bawah. Nah, terjadinya adanya genangan lumpur yang timbul kan akhirnya terjadi gesekan. Akhirnya ada baret-baret yang timbul, mereka bergeraknya juga tidak maksimal. Jadi banyak dampak. Yang utama adalah yang memang harus cepat dibilas dengan air dan semaksimal mungkin tidak meninggalkan pada kendaraannya. Jadi memang harus kita bersih dulu yang utama dulu. Ya, khususnya bagian luarnya semua, motor pun juga sama bagian luar dan
mesinnya, berikut bagian kalau kendaraan mobil, berikut dalamnya. Baik, kita ke Pak Taufik lagi nih. Pak Taufik, mungkin akibat terjadinya banjir ini tidak menutup kemungkinan beberapa pemilik kendaraan akhirnya melelang kendaraannya, Pak. Karena mungkin ada beberapa biaya yang mungkin ya sudahlah mendingan kita ini. Nah, yang saya mau tanyakan adalah ini bagaimana nih Pak Taufik cara membedakan ini nih mobil bekas banjir atau tidak begitu? Mobil motor, Pak. Terserah mobil motor terserah. Yang penting kita tahu nih dia sebenarnya ini kena bekas banjir begitu. Karena ini kenapa saya tadi tanya motor atau mobil karena beda ya. Kalau tadi cerita kalau mobil itu ada interiornya, Pak. Jadi kalau misalkan kalau lihat ya kita berbicara mesin nih. Ya, kalau mesin. Kalau mesin sepanjang pertama tadi udah dikuras, udah ganti oli, airnya udah dibersihkan, itu saya rasa udah steril lagi kembali baru ya. Asalkan ya memang spare part yang perlu diganti dari mekanik biasa merekomendasikan kepada konsumen yang kena banjir, Pak ini spare part atau komponen-komponen yang perlu diganti. Itu konsumen mengganti semua, Pak. Kalau misalkan enggak nanti akan berdampak ke spare part atau komponen yang lainnya gitu ya. Itu lebih utamanya di rekomendasi mekanik atau bengkel khas kita untuk bisa ganti ya ganti baik-baiknya. Kalau ngomongin dampaknya ke konsumen yaitu mungkin sesuai kebutuhan konsumen ya, apakah mereka masih memerlukan kendaraan tersebut atau enggak. Tapi kalau menurut kita selama komponen udah diganti, saya rasa sih cukup, nggak ada masalah untuk terus digunakan gitu ya. Baik kok. Kalau untuk mobil pun juga sekarang sebenarnya sudah tidak terlalu kelihatan ya. Karena gini, Jakarta banjir sendiri kan bukan hanya di awal tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada beberapa daerah yang mengalami banjir dan banyak kendaraan pun juga yang sudah terendam. Nah sekarang ini perawatan untuk perbaikan itu banyaknya salon-salon kendaraan itu udah dengan teknologi canggih yang tadinya hanya bisa menghilangkan sebatas karpet ataupun jok, sekarang sudah sampai plafon. Untuk interiornya sendiri udah cukup detailing kok sekarang untuk salon-salon, jadi sangat tipis untuk bisa mendeteksi apakah mobil ini kena banjir atau tidak. Dengan berjalannya waktu akan ketahuan sendirinya begitu ya kan. Nanti biasanya karena gini, kita kalaupun kita menjual, tidak semua pembeli pun juga akan memeriksa detail. Seperti contoh sudut-sudut tempat mungkin bekas ban serep. Tapi kalau yang secara kasat mata begitu, ada nggak sih ciri-cirinya begitu Pak Eko? Kalau bisa kasat mata dilihat aja di plafonnya, apakah ada plafon kendaraan itu kan, terlihat ada bekas. Kalau bekas air, bekas lumpur kan pasti berpulau kan gitu loh. Atau kan ada kayak rumah bocor kan, ada rumah bocor. Seperti itu ya kan. Jadi bisa terlihat ya. Terlihat dari situ. Kalaupun bangku kadang-kadang juga apakah memang bisa dibersihin total bersih atau sekarang bisa juga dengan ditutup cover pakai sarung bangku. Jadi banyak triknya lah. Baik, ini Pak Eko, Pak Taufik, dari tadi kita bicara dengan perawatan tapi kita tidak berbicara mengenai biaya nih, berapa biayanya ya. Nanti kita akan berbicara mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengguna untuk membersihkan ataupun merawat kendaraan ini ya. Usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.